dari Aceh. Siap, Pak. Silakan Bu Nevi dengan Bu Menteri, Bu. Baik, terima kasih Pak Sesmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semua. Yang kami hormati Ibu Menteri, Pak Sesmen, serta jajarannya, serta para kadis di seluruh Indonesia. Kami sangat mengapresiasi dengan kegiatan telekonferensi ini sebagai pra-rakornas yang kegiatannya mungkin akan ditunda untuk waktu yang tidak bisa kita prediksi, dan mungkin saja pada kesempatan ini kita bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Ibu Menteri, untuk COVID-19 di Provinsi Aceh, saat ini pemerintah Aceh dengan rutin dan intens melakukan rapat-rapat untuk penanganan dan pencegahan COVID-19 dan langsung dipimpin oleh Bapak Sekda selaku Ketua Satgas. Dan kebijakan-kebijakan yang diambil adalah para pelajar untuk belajar di rumah, kemudian dilakukan sosialisasi juga lewat medsos dan mobil keliling yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK, Ibu. Kemudian juga dengan banner-banner dan baliho-baliho yang diinstruksikan di seluruh SKPA di Provinsi Aceh. Kemudian juga menginformasikan kepada seluruh masyarakat untuk semua kegiatan, baik itu pemerintahan dan non-pemerintahan, supaya ditunda dan dalam rangka pengumpulan banyak orang. Nah, selanjutnya Ibu Menteri, ingin kami melaporkan terkait perkembangan UPTD PPA Provinsi Aceh. Pergub tentang pembentukan UPTD sudah selesai, Ibu, dengan nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja UPTD PPA pada Dinas PP dan PPPA Aceh. Namun sampai saat ini para pejabat di UPTD PPA tersebut belum dilantik dikarenakan pimpinan daerah masih perlu melakukan beberapa evaluasi secara menyeluruh bagi personil pejabat yang mendudukinya, kemudian juga terkait dengan SDM dan juga anggarannya, Ibu. Selanjutnya, operasional pelayanan pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap berjalan seperti biasa dengan SDM P2 TP2A yang ada sekarang ini. Nah, perlu kami informasikan juga, kami saat ini sedang mengupayakan rumah perlindungan yang selama ini memang belum ada di Provinsi Aceh. Dan insya Allah tahun depan sudah dialokasikan anggaran untuk pembangunan rumah perlindungan tersebut. Kemudian menindaklanjuti surat edaran dari Kemendagri tentang percepatan pembentukan UPTD. Nah, kami di Aceh pada bulan Februari kemarin sebelum ada instruksi untuk menunda kegiatan, kami sudah melaksanakan ratek, Ibu, untuk percepatan pembentukan UPTD di seluruh Aceh. Dan alhamdulillah ada 5 kabupaten kota, yaitu Banda Aceh, Sabang, Lok Sumawe, Langsa, dan Aceh Tengah sudah membuat kajian akademik dan sekarang sudah di Ortala Kabupaten Kota. Dan 5 kabupaten lainnya, Biren, Aceh Timur, Aceh Singkil, Simelu, dan Nagan Raya, dan proses penyusunan naskah akademiknya. Sebenarnya di Aceh, di Kabupaten Biren sudah terbentuk UPTD P2 TP2A pada tahun 2016, Ibu. Namun saat ini perlu penyesuaian atau mereview kembali disesuaikan dengan Kemen PP nomor 4 tahun 2018. Nah, perlu kami informasikan juga bahwa di Aceh, Ibu, ada regulasi baru dikeluarkan oleh pemerintahan. Bu Evi, mohon waktunya ya Bu, dipercepat. Baik Pak, Kanun nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan kanun ini, Bapak
Ibu, menuntut turunan peraturan teknis sehingga jaminan implementasi kanun dapat dijalankan dengan baik, dan itu kami butuh penguatan dan dukungan dari Kementerian PP dan PA. Untuk saat ini memang kasus yang terlapor di Aceh 3 tahun terakhir ini cukup tinggi, Bu. Tahun 2017 ada sekitar 1.792 kasus, kemudian tahun 2018 1.376, dan tahun 2019 1.067 kasus, dan 2020 ini sudah 26 kasus sampai medio Maret ini. Nah, untuk selanjutnya permasalahan yang kami hadapi hari ini, Ibu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual masih sebahagian menggunakan sistem peradilan adat dalam hal perdamaian. Nah, kami berharap sangat dari Kementerian PP dan PA melakukan koordinasi dan membangun sistem dengan Kementerian Desa agar aparat desa mendapat penguatan kapasitas terkait isu perempuan dan anak, dan dipastikan dana desa bisa dipakai untuk penanganan, perlindungan, dan pemberdayaan korban. Selanjutnya satu lagi, Ibu, terhadap rencana KPPA untuk membangun sistem rujukan sampai ke pusat. Kami berharap bahwa sistem ini bisa membantu daerah untuk mempermudah akses pemenuhan hak-hak korban. Misalnya hukuman bisa lebih diperberat. Contohnya, Ibu, kasus yang sedang kami tangani di Bu Nevi, mohon poin sarannya Ibu aja, Bu. Izin sedikit, Nggak usah kasus. Assessment kekerasan terhadap anak yang korbannya sangat banyak dan pelakunya pemangku kebijakan dan tokoh agama. Kami berharap KPPA bisa memberikan intervensi terhadap keputusan mulai dari proses sampai putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Satu lagi, Bapak Sesmen, satu lagi terkait dengan bantuan Molin. Kami dari 23 kabupaten kota baru mendapatkan Molin 13 Molin, Bapak, tapi ada daerah-daerah yang secara geografisnya sangat sulit dan membutuhkan sekali Molin tersebut. Bapak, saya mohon dipertimbangkan untuk Aceh.